Kembali lagi di Muh Channel. Buat kalian yang saat ini ingin mengganti storage kalian dari hard disk ke SSD, atau kalian sudah menggunakan SSD akan tetapi penyimpanannya kecil dan ingin mengupgrade agar bisa lebih lega, di video kali ini kita akan share ke kalian bagaimana cara untuk cloning atau migrasi sistem operasi yang ada di hard disk kalian ke SSD tanpa install ulang. Sebenarnya kalau kalian ingin mengganti storage kalian dari hard disk ke SSD, kalian bisa langsung install Windows-nya ke SSD yang kalian gunakan, jadi fresh install. Akan tetapi membutuhkan waktu yang lebih lama dan juga harus menginstal aplikasi yang sudah terinstall satu per satu. Kalau kalian ingin yang lebih simpel, kalian bisa langsung cloning atau mengcopy sistem operasinya dan juga data-data kalian di hard disk yang lama kita kopikan atau migrasikan ke SSD baru kalian. Jadi kalian tidak perlu untuk install Windows dan kalian tidak perlu untuk install aplikasi yang sudah kalian install sebelumnya. Untuk melakukan migrasi atau cloning sistem operasi dan aplikasi yang sudah terinstall, sebenarnya ada banyak sekali cara dan juga ada banyak sekali aplikasi yang bisa kalian gunakan. Dan untuk di video kali ini, aplikasi yang akan kita gunakan adalah AOME Backupper. Kenapa kita menggunakan aplikasi ini? Karena selain bisa kalian gunakan untuk cloning, masih ada banyak fitur di dalamnya. Langsung saja kita mulai tutorialnya. Akan tetapi sebelum kita mulai, bantu channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan komen pada video ini supaya saya senang. Oke, sebelumnya kita perlu menghubungkan SSD kita ke laptop atau PC kita. Kalau kalian menggunakan PC, kalian bisa langsung konekkan SSD kalian menggunakan konektor SATA yang tersedia di PC kalian. Akan tetapi kalau kalian menggunakan laptop, kalian bisa menggunakan konverter USB atau memakai casing hard disk eksternal yang kalian tinggal beli saja di online shop atau toko komputer yang bentuknya kurang lebih seperti ini. Dan di video kali ini saya akan menggunakan sebuah casing hard disk eksternal untuk menghubungkan SSD baru ini dengan PC saya. Nah, ini kita sudah ada konverternya dan kita tinggal pasangkan SSD-nya ke konverternya. Setelah itu, kita tinggal hubungkan saja SSD-nya ke laptop atau PC yang kita gunakan. Kemudian yang kedua, selanjutnya setelah kalian pasang SSD, sekarang kalian bisa cek berapa kapasitas dari partisi yang akan kalian cloning atau migrasikan, karena jangan sampai lebih besar dari kapasitas SSD baru kalian. Misal di sini kita contohkan kita akan cloning atau migrasi data yang ada di drive C, yang isinya adalah Windows dan juga aplikasi terinstall di laptop atau PC kita. Caranya adalah kita klik kanan pada local disk-nya, kemudian kita klik properties. Nah, di sini di used space ini tertera 84,5 GB, dan untuk SSD baru yang akan kita gunakan tadi adalah dengan kapasitas 256 GB, jadi masih bisa kita lakukan migrasi atau cloning. Kita tutup, kita klik OK. Setelah kalian pastikan data yang akan kalian cloning atau migrasi tidak lebih besar dari SSD-nya, sekarang kita akan mulai mendownload aplikasi. Yang pertama, kita masuk ke Mozilla Firefox, atau untuk linknya sudah saya sertakan di deskripsi. Kalian bisa klik atau kalian bisa ketik di sini. Kita ketikkan AOME Backupper. Nah, di sini kita akan diarahkan ke website resmi dari AOME Backupper. Kemudian kalian klik yang ini. Kemudian kita klik yang download freeware. Di sini bisa digunakan untuk Windows 11, 10, 8, dan 7. Kita klik di sini ya. Nah, otomatis nanti akan terdownload secara otomatis. Kita tunggu sampai ini prosesnya selesai. Ini kurang lebih 132 MB.
Nah, jika sudah selesai downloadnya, sekarang saatnya kita untuk menginstal aplikasinya. Di sini kita klik di sini, kemudian kita klik yang gambar file ini. Nah, nanti otomatis kita akan diarahkan ke hasil downloadan kita tadi. Kita install dulu. Caranya adalah dengan kita klik kanan, kemudian kita pilih Run as Administrator. Kita klik di sini. Kemudian kita pilih yes, dan kita tunggu sampai muncul seperti ini. Kemudian kita pilih Inggris, kita klik OK. Kita klik skip. Kita klik install now. Kita klik yes. Kita tunggu sampai proses instalasinya ini selesai. Nah, setelah selesai kita akan masuk ke halaman seperti ini. Instalasi selesai. Ini kita close saja ya. Ini juga kita tutup saja. Kemudian kita masuk ke aplikasinya yang secara otomatis sudah masuk ke desktop seperti ini ya. Oke, nah di sini setelah kalian mendownload aplikasi Amoy Pickupper, ini adalah aplikasi trial. Jadi kalian harus melakukan pembelian agar aplikasi ini menjadi pro. Dan kebetulan aplikasi yang saya gunakan ini sudah saya beli, jadi sudah pro ya, sudah bisa digunakan dengan maksimal. Ya, memang software ini berbayar, cuma ada yang versi taninya. Untuk versi yang taninya itu saya nggak mau share di sini ya, dimana kalian bisa cari sendiri versi taninya. Dan karena tanpa modal, mungkin kalau misalkan aplikasi ini kalian gunakan untuk bekerja, nyari duit, dan jika udah rame, kalian bisa istilahnya ya belilah. Jadi kalian istilahnya pinjem dulu softwarenya, cari yang versi tani, dan kalau udah balik modal atau udah punya uang, kalian beli yang versi aslinya dan baru kalian bayar softwarenya gitu ya. Sekali lagi saya nggak mau share di mana alamatnya, saya kasih itu aja ya, apa namanya, initial website untuk download Amoy Pickupper secara gratis atau versi ya inisialnya adalah Kuiha. Udah gitu aja ya. Nah, ini adalah tampilan yang sudah pro, yang sudah saya beli lisensinya. Jika sudah, sekarang kita akan masuk ke pengklonian atau pengkopiannya ya. Yang pertama yaitu kita pilih clone, kemudian kita akan pilih sistem clone. Nah, nanti di sini akan muncul 3 partisi, yaitu yang pertama disk 0, disk 1, dan disk 3. Disk 0 ini adalah sistem C ya, yang akan kita copy. Kemudian disk 1 ini adalah harddisk tempat saya untuk menyimpan file-file penting saya. Kemudian yang disk 3 ini adalah SSD Vigen yang tadi kita colokkan. Tampilan disk komputer saya mungkin akan berbeda dengan teman-teman miliki. Di menu ini kita akan menentukan tujuan disk yang akan kita clone atau akan kita migrasikan ke SSD baru kita. Bahasa lainnya yaitu dimana kita akan meletakkan hasil clone kita. Di sini kita akan pilih yang disk 3 ini ya. Yang kosong nih. Kemudian kita pilih next. Nah, kemudian di sini akan muncul ini. 2 partisi ini akan kita kopikan ke unlocated ini ya, yang SSD Vigen tadi ya. Kemudian yang di bawah ini kita klik yang SSD element. Kemudian yang ini jangan kita klik, jangan kita centang. Jika sudah, sekarang kita klik start clone. Nah, nanti akan muncul seperti ini.
Di sini ada progres migrasi kita. Lama tidaknya proses clone ini tergantung besar kecilnya isi dari disk C. Semakin besar maka akan semakin lama juga. Kemudian klik di sini ya, di sini untuk mengetahui sisa waktu yang ada. Kita klik. Nah, di sini kita bisa mengetahui sisa waktu. Tinggal berapa lama sih proses copy ini. Nah, di sini masih sekitar 1 jam. Jadi nanti video ini akan saya percepat. Kita klik back. Nah, jika sudah selesai, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kalian klik aja ini finish. Sudah selesai. Langkah selanjutnya adalah matikan komputer kalian dan lepaskan harddisk yang menyimpan program sistem C tadi dan digantikan dengan SSD yang sudah kita kasih cloningan tadi. Nah, sekarang jika komputernya sudah mati, sekarang kita lepaskan dulu SSD hasil migrasi tadi ya. Kita lepaskan dari sini. Oke, kemudian ini kita pasang ke komputernya atau laptopnya, menggantikan harddisk atau SSD yang sebelumnya yang ada sistem C-nya ya. Kita buka dulu ini komputer saya. Mohon maaf ya, ini agak kotor banget ya. Oke, sekarang kita lepaskan dulu SSD atau harddisk yang sebelumnya sudah terpasang sistem C. Ini kabel SATA, kabel powernya kita lepaskan dulu. Oke. Oke ya, ini adalah SSD sebelumnya yang berkapasitas 128 GB, akan kita gantikan dengan SSD yang baru 256 GB yang sebelumnya ini sudah kita migrasikan dari sini ke SSD sini. Jadi sama-sama SSD tapi kapasitasnya ini kecil 128, kemudian kita pindah ke yang lebih besar 256 GB. Oke, ini kita simpan dulu dan ini yang kita pasang. Pasang dulu ya. Oke, kalau sudah kita pasang dulu kabel SATA-nya. Kemudian kita pasang kabel powernya. Kemudian ini kita akan pasangkan terlebih dahulu sebelum kita tutup casingnya. Oke, sudah. Sekarang mari kita nyalakan dulu komputernya dan kita akan masuk ke BIOS. Jika sudah dipastikan terpasang dengan benar, sekarang kita akan menyalakan komputer atau laptop kalian untuk masuk ke BIOS. Cara masuk ke BIOS-nya, setiap merek laptop atau komputer itu berbeda-beda. Nah, di sini cara masuk ke BIOS-nya itu adalah dengan cara menekan tombol del di keyboard kalian. Akan tetapi di merek yang berbeda, merek lainnya itu juga berbeda-beda. Nanti akan saya share di kolom deskripsi, kalian bisa menyesuaikan. Sekarang kita nyalakan dulu tombol powernya sambil nanti kita tekan tombol del. Nah, ini adalah tampilan awal dari menu BIOS seperti ini ya. Sekarang kita geser ke kanan menggunakan tombol di keyboard kalian di menu boot, kemudian kita geser ke bawah di menu
hard disk drive ini, kita klik enter. Kemudian pastikan yang di nomor 1 ini, first ini adalah SSD baru kalian ya. Kita klik enter. Nah, ini kan ada 2 nih, ini saya. Ini adalah VGen yang tadi, kemudian ini adalah hard disk yang penyimpanan. Kita klik yang 1 ini ya. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita klik tombol. Di boot device priority juga sama. Yang pertama adalah di first boot device-nya adalah VGen. Ya, ini ya. Ini ya. POV-GEN. Ini ya. Kita klik. Nah, ini juga kita pastikan yang VGen. Jika sudah, kita klik tombol F10 atau ini ya, save and exit. Ya, save and exit ya. Nanti otomatis akan masuk ke Windows-nya. Kita klik OK. Jika berhasil, nanti akan masuk ke Windows-nya. Nah, oke, setelah komputer atau PC kalian menyala, sekarang kita cek dulu apakah sudah benar-benar pasang. Kita masuk ke Explore ya. Sini, kita pilih disk PC, kemudian kita lihat di local disk C ini ya. Yang tadi ukuran 128 GB, sekarang sudah agak lega ya. Ini banyak banget ya, 237 GB. Oke, teman-teman, bisa kita lihat di sini. Semua aplikasi di sini masih utuh. Penyimpanan di file download juga masih banyak ini ya. Jadi migrasinya sudah selesai. Oke teman-teman, proses migrasinya sudah selesai ya. Kalau sudah sampai tahap ini, kemudian harddisk bekas kecopotan tadi bisa teman-teman gunakan sebagai media penyimpanan tambahan PC atau laptop kalian. Oke, cukup sekian, semoga bermanfaat. Jangan pelit untuk subscribe jika video ini membantu. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, ajukan di kolom komentar. Bye bye.